Assalamualaikum sahabat seputar Islam. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Inilah strategi berlian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan setiap persaingan bisnis. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk memberikan semangat saya dalam bikin konten seputar Islam. Terima kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjabat sebagai nabi hanya dalam kurun waktu 23 tahun, yaitu dari usia 40 tahun hingga beliau wafat usia 63 tahun. Adapun kurun waktu beliau sebagai pelaku bisnis lebih lama dari itu, kurang lebih 32 tahun. Mulai sejak beliau berusia 8 tahun hingga diutus sebagai nabi usia 40 tahun. Akan tetapi sangat disayangkan, literatur keislaman tidak banyak menguraikan sejarah bisnis beliau, kecuali sedikit saja. Pada usia 6 tahun, ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah radhiyallahu wafat. Kemudian beliau diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib, dan ketika usianya menginjak 8 tahun, ketika sang kakek juga wafat, ia lalu diasuh oleh sang paman Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Melihat kondisi perekonomian sang paman yang sulit, beliau meminta izin untuk bekerja menggembala kambing. Awalnya Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad keberatan jika Muhammad kecil harus bekerja pada usia yang sebelia itu. Namun karena beliau teguh pendirian, akhirnya Abu Thalib menemui kawannya saudagar kambing yang kaya raya agar mau menerima keponakannya bekerja. Dari sejak itu Muhammad kecil menjadi penggembala kambing. Tiap hari dibawakan bekal oleh Fatimah. Gajinya per kambing 1 kirat, setengah dari 1/10 dinar. Beliau menggembala kambing selama 4 tahun. Setelah itu, pada saat usia 12 tahun, beliau diajak oleh Abu Thalib untuk berniaga ke negeri Syam bersama para pedagang Makkah. Sebelum itu, Abu Thalib sering membawa beliau mengadakan inspeksi di pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajas sambil berdagang. Perjalanan bisnis internasional pertama beliau itu dilakukan di Suriah, Yordania, dan Lebanon. Berkat kecerdasan yang dimiliki, Muhammad muda telah mampu bersaing dengan pebisnis senior tingkat regional. Namanya terkenal sebagai pebisnis yang matang, jujur, amanah, dan profesional di negeri Syam. Sekitar usia 18 tahun, Abu Thalib mengajak Muhammad muda mendaftar sebagai karyawan Khadijah binti Khuwailid, seorang investor wanita kaya raya yang menguasai separuh dari ekspedisi dagang kaum Quraisy. Saat itu, Khadijah radhiyallahu mempekerjakan pemuda Makkah untuk menjualkan barang dagangannya ke negeri Syam dengan gaji 2 ekor unta. Namun, untuk Muhammad muda yang terkenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya, Khadijah berani mengajinya 4 ekor unta. Dan tidak tanggung-tanggung, Khadijah mendapuk Muhammad muda sebagai general manager ekspedisi internasionalnya. Beliau terhitung memimpin ekspedisi dagang ke sekitar 17 negara, di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, dan Yaman. Pada usia 25 tahun, Muhammad muda dipersunting sebagai suami oleh Khadijah radhiyallahu. Beliau memberi mahar sebanyak 20 barkah unta betina muda dan 12,4 ons emas murni. Jika diandaikan harga seekor barkah 30 juta rupiah, maka nilai maharnya sebesar 600 juta rupiah, mahar yang cukup fantastis bagi seorang bisnismen muda. Praktis. Beliau mengepalai ekspedisi bisnis sang istri hingga pada usia 40 tahun. Ketika diangkat sebagai nabi, beliau berkonsentrasi pada dakwah Islam. Prestasi beliau sebagai ekonom dimulai tatkala berhijrah ke Yastrib, yang beliau ubah namanya menjadi Madinah. Pada fase ini, beliau membangun suatu konsep ekonomi politik yang memungkinkan berdirinya suatu negara berdaulat. Saat itu, perekonomian Madinah dimonopoli oleh bangsa Yahudi. Beliau lalu membangun pasar Madinah, yang darinya kelak umat muslim menggeser posisi bangsa Yahudi sebagai penguasa ekonomi.
Tatkala perekonomian Madinah telah berdaulat dan mampu bersaing di skala internasional, beliau mendirikan negara Madinah. Negara Madinah barangkali tidak akan pernah berdaulat secara politik di tengah negara-negara superpower di sekeliling Jazirah Arab seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India tanpa ditopang oleh kedaulatan ekonomi. Sebab menurut teori politik, kedaulatan ekonomi merupakan prasyarat utama dari suatu kedaulatan politik. Demikianlah Nabi SAW memulai karier sebagai penggembala kambing, kemudian menjadi konseptor ekonomi politik suatu negara paling monumental dalam sejarah, negara Madinah.